Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Amma ba'd. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bahagia karena bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan dan juga bisa menikmati hidangan kultum yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa dan tazkiyatun nafs, ya. Puasa dan tazkiyatun nafs, ya. Bahwasanya salah satu nilai yang terkandung di dalam ajaran puasa adalah membersihkan jiwa kita. Karena puasa adalah sarana yang paling ampuh, ya. Sarana yang paling efektif untuk mensucikan jiwa manusia. Kalau Allah menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat, Allah juga menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal. Tetapi Allah ciptakan manusia dengan akal sekaligus syahwat. Sehingga wajar kalau malaikat, ya, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat saja. Karena malaikat tidak punya syahwat, ya. Demikian juga kalau hewan diciptakan oleh Allah, ya, dengan penuh diiringi keinginan syahwat tanpa diberikan akal. Jadi oleh karena itu, ya, manusia ini makhluk yang sangat unik, ya. Ya, kalau seandainya dia bisa mengendalikan syahwatnya, mensucikan jiwanya, ya, sehingga akalnya dominan daripada syahwatnya, maka dia bisa melebihi malaikat, ya. Ya, sehingga Allah ciptakan surga dan neraka itu untuk manusia, ya. Allah ciptakan surga dan neraka itu untuk manusia dengan tantangannya tadi, ya, bagaimana manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengendalikan syahwatnya, ya. Nah, mengendalikan syahwat ini adalah, ya, bagian metode untuk mensucikan jiwa manusia. Dan salah satu terapi untuk mengendalikan syahwat manusia adalah dengan cara puasa. Ya, fa inna lahu wija, ya. Puasa itu sebagai sarana pengendali syahwat manusia. Jadi bayangkan, ya, di siang hari yang biasanya kita boleh makan, boleh tidur, ya kan? Boleh juga minum, ya, boleh apa saja selama itu mubah. Tapi di bulan Ramadan ini Allah haramkan siang hari untuk makan, untuk minum, ya. Tujuannya apa? Supaya mengendalikan keinginan. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Bahkan, ya, keinginan manusia itu melebihi usianya sendiri, ya. Ya. Lau yu'ammaru alfasanah. Bahkan mereka itu punya angan-angan manusia itu seandainya diberikan umur 1000 tahun, ya. Kenapa permintaannya sampai 1000 tahun? Karena keinginan manusia begitu panjang. Dia tidak sadar usianya pendek. Nah, dengan puasa itu, ya, dengan puasa itu syahwat keinginan manusia terkendali. Syahwat keinginan manusia terkendali. Inilah fungsi puasa sebagai sarana tazkiyatun nafs, ya. Sarana tazkiyatun nafs, ya. Mensucikan jiwa manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa mensucikan jiwanya. Itulah manusia yang beruntung, manusia yang sukses dunia akhirat. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi oleh karena itu
hampir seluruh para nabi dan rasul ya, mereka punya visi misi, salah satunya adalah mensucikan jiwa umatnya ya. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah berdoa supaya Allah utus Nabi Muhammad di tanah Mekah ini untuk rahmatan lil alamin dengan membawa tazkiyatun nafs. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membaca ya ayat-ayatmu ya atas mereka, mengajarkan untuk mereka kitab dan juga hikmah, dan rasul ini mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa mereka ya. Jadi artinya tazkiyatun nafs ini juga sebagai visi misi setiap nabi dan rasul ya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, salah satu syariat yang diwajibkan untuk kita melalui puasa ini, nah fungsi puasa itu salah satu intinya adalah untuk tazkiyatun nafs ya. Jadi tazkiyatun nafs supaya jiwa itu menjadi bersih ya, menjadi suci ya. Maka ya jiwa yang kotor harus dibersihkan ya melalui puasa ini ya. Nah, jiwa manusia itu kayak pakaian ya, kayak pakaian. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah ya. Jadi manusia selain punya pakaian lahir, pakaian batinnya itu adalah jiwanya, harus disucikan juga ya, harus disucikan. Kalau kita melihat baju kita, badan kita kotor, kita cepat-cepat untuk mandi, cepat-cepat untuk mensucikannya. Demikian juga hendaklah jiwa kita ya, yang setiap hari sudah tidak bisa lagi terhindar dari yang namanya dosa dan maksiat, maka harus segera dicuci. Mencucikannya dengan apa? Ya, dengan kembali kepada Allah ya. Dengan berpuasa seperti ini, ya, di situ ada kesucian diri, kesucian apa? Jiwa manusia ya. Sehingga dengan puasa itu jiwa manusia menjadi apa? Terkontrol ya. Makanya metode yang paling efektif untuk mensucikan jiwa itu adalah dengan al-imsak ya, dengan mengontrol diri, mengontrol dari keinginan ya. Karena manusia itu jiwanya kotor sebab keinginan yang panjang ya, angan-angan kosong ya, keinginan yang begitu besar terhadap materi duniawi. Inilah yang telah menjadikan jiwa manusia menjadi kotor ya. Orang menjadi keras jiwanya itu salah satunya ya keinginan. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya. Jadi fatala 'alaihimul amadu ya, sebab orang itu panjang angan-angannya, panjang keinginannya. Jadi jiwanya yang berasumsi panjang ya, menuruti syahwat hawa nafsunya, membuat apa? Faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Karena hatinya keras maka mereka akan menyimpang. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka melakukan kefasikan ya. Kefasikan artinya dia keluar dari jalur ketaatan sebab jiwanya yang kotor tadi. Maka kata kuncinya harus ada takhliyah ya, jiwa itu harus dikosongkan dari segala keinginan duniawi ya, syahwat hawa nafsu harus dikontrol, harus dikendalikan, dan kemudian ditahliyah ya, dihiasi dan disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan amal soleh, kebajikan ya, sehingga jiwa ada isinya, ada nutrisinya. Sebagaimana badan kita butuh nutrisi, jiwa kita juga butuh nutrisi. Nah, di bulan Ramadan ini nutrisi jiwa sangatlah banyak. Selain puasa kita bisa sedekah, bisa baca Al-Qur'an ya, bisa memperbanyak amal, di mana amal dilipat gandakan di bulan ini ya kan, bahkan tak terhingga ya. Sehingga di sini adalah nutrisi jiwa. Semakin jiwa kita bernutrisi, semakin sehat. Semakin sehat jiwa kita, semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman kita berarti semakin paripurna kemanusiaan kita ya.
Sehingga disinilah kita telah mengejawantahkan dari perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang liya'budun, betul-betul mengaplikasikan hidup ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sehingga jiwa yang bersih tadi orientasinya hanya Allah. Salatku, ya, ibadahku, hidup matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kata kuncinya, ya. Jiwa yang bersih, ya, itu akan menjadikan bersih akhlak kita. Jiwa yang bersih akan menjadikan bersih kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.